Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Hernawan, 333 11677 dari Teknik Mesin 2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktikum saya di Untirta bagian lab press base. Ini adalah cover makalah saya. Adalah laporannya. Maaf. Daftar isi saya. Baik, kita akan mulai dari bab 1 ya. Di latar belakang. Ilmu permesinan atau mekanikal yaitu ilmu mempelajari segala bentuk zat dan sifatnya, serta mempelajari bagaimana dalam merekayasa zat-zat tersebut menjadi energi gerak, sehingga dapat membantu segala pekerjaan manusia dengan lebih mudah dan lebih efisien, baik dari segi waktu ataupun tenaga. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berikut adalah rumusan masalah pada praktikum konversi energi modul pompa sentrifugal. Yang pertama yaitu apa itu pompa, yang kedua yaitu bagaimana cara menghitung efisiensi, yang ketiga bagaimana membandingkan perhitungan pada pompa single dan seri dan paralel. Tujuan tersebut yaitu nomor 1, memahami karakteristik kerja dari pompa sentrifugal yang disusun secara single, seri, dan paralel. Memahami hubungan antara head pompa dan kapasitas dari pompa tersebut, yaitu yang A itu pompa disusun secara single dengan kecepatan yang ditentukan. Terus yang B, pompa disusun secara seri dengan kecepatan yang berbeda. Selanjutnya pompa disusun secara paralel dengan kecepatan yang berbeda. Jadi pompa dibagi menjadi 3 macam, yaitu single, seri, dan paralel. Lanjut ke bab 2, pengertian dan prinsip kerja pada pompa sentrifugal. Merupakan jenis pompa yang paling banyak dipakai dalam dunia kontraktor, mechanical electrical. Penggunaan pompa ini sangat penting karena pompa sentrifugal atau centrifugal pumps yaitu pompa yang mempunyai elemen utama yaitu berupa motor penggerak dengan sudut impeller tersebut yang berputar dengan menggunakan kecepatan tinggi. Ini adalah gambar dari pompa sentrifugal tersebut. Maaf, kurang fokus. Next, klasifikasi pompa sentrifugal yaitu menurut jenis dan aliran impeller. Yang pertama itu pompa aliran radial, yang kedua pompa aliran aksial, yang ketiga pompa aliran campur, yang ketiga yang ke selanjutnya yang ketiga aliran campur. Terus B itu jenis impeller. Impeller tersebut dibagi menjadi 2, yaitu impeller tertutup, impeller setengah terbuka, dan impeller terbuka. Jadi 3 yaitu. Terus yang C, menurut bentuk rumah, ini adalah gambar dari pompa polute, bentuk dari rumah pompa tersebut. Dan yang kedua itu pompa diffuser. Pada keliling luar impeller tersebut, di sudut diffuser sebagai pengganti rumah keong atau kipas dari pompa tersebut. Yang ketiga itu pompa aliran campur jenis volute. Yang keempat, pompa jenis turbin. Selanjutnya itu menurut jumlah tingkat. Yang ke-1 itu pompa 1 tingkat, pompa bertingkat banyak. Ini kita sampai ini itu. Bagian-bagian utama pada pompa sentrifugal yaitu casting, impeller, shaft atau poros, bearing atau bantalan atau klaher. Terus packing and seal, sistem lubrikasi. Ini adalah gambarnya. Terus kita menjelaskan tentang casting. Komponen utama pada
dari pompa sentrifugal adalah casting pompa, casing. Yang kedua itu impeller. Impeller adalah bagian yang berputar dari pompa sentrifugal yang berfungsi untuk mentransfer energi dari putaran motor menuju fluida yang dipompa untuk mengakselerasikan dari tengah impeller keluar sisi impeller. Terus yang ketiga itu bearing. Bearing adalah bantalan pompa pada suatu poros. Terus kopling. Pada dasarnya kopling itu berfungsi untuk ada dua shaft, di mana yang satu adalah poros penggerak dan yang lainnya adalah poros yang digerakkan. Sistem packing itu mengontrol kebocoran fluida yang mungkin terjadi yang bakal di sisi perbatasan antara pompa yang berputar atau poros dengan stator tersebut. Sistem lubrikasi yaitu untuk mengurangi koefisien gesek antara dua permukaan yang bertemu sehingga mengurangi resiko keausan. Itu kaviasi merupakan masalah yang sering kali ditemukan pada pompa sentrifugal. Jenis-jenis kavitasi pada pompa. Yang pertama itu kavitasi suction atau kavitasi isap. Yang kedua kavitasi discharge atau kavitasi pelepasan. Yang ketiga itu pencegahan kavitasi pada pompa. Terus kita akan jelasin tentang NFSH. Untuk menghindari kavasitas pada pompa sentrifugal, tekanan fluida pada semua titik dalam semua harus dijaga tekanan dari saturisasi. Terus ini adalah rumus-rumusnya. Ketiga itu diagram alir dari diagram penelitian, gambarnya. Terus prosedur pengujian. Adapun prosedur dari praktikum ini adalah untuk pertama itu setting katup atau ketelitian pengujian pompa, yang kedua adalah setting kecepatan pompa, yang ketiga nyalakan switch atau tombol hijau pada penyangga. Selanjutnya baca tekanan pengiriman pada semua pompa, yaitu switch 1 dan 2. Keenam itu baca perubahan ketinggian. Yang ketujuh baca volume. Yang ke-8 masukkan hasil. Yang ke-9 diulangi beberapa kali laju aliran tersebut. Yang ke-10 ukur perbedaan tinggi antara permukaan air dan dalam reservoir tersebut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu equipment H32 series dan paralel pompa tes. Ini dari equipment H32 yang pertama. Yang kedua itu HID, volume hydraulic bench. Yang ketiga H32 paperwork. Ini perhitungannya juga. Ini dari rumus-rumus yang tadi. Terus kesimpulan dari saya, karakteristik pompa sangat mempengaruhi ya debit tersebut, karena debit yang diperoleh adalah nilai head dan debit pompa juga yang sangat kecil. Jadi saran laboratorium segera diperbaiki alat dan bahan dari praktikum tersebut agar bisa menjalankan praktikan yang enak dan juga bersih. Yang kedua itu asistensi, dan juga labnya juga harus sering-sering dibersihkan karena banyak air-air juga yang tercecer di lantai. Oke, segitu penjelasan dari saya, Ade Hernawan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.